Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang uji validitas analisis FE dalam sedimen sungai Kaligarang dengan FAAS dan ICPOS. Salah satu tugas pengujian bahan mineral kami. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya sebagai ketua yaitu Gladys Sanders Angel M, dengan anggota yaitu Sarini, Ana Marsida, Andi Fajri, dan Aris Bedu. Nah, pada slide selanjutnya, ini merupakan gambar dari sungai Kaligarang yang dimana telah dilakukan uji validitas analisis FE dalam sedimen sungai tersebut dengan menggunakan instrumen FAAS dan ICPOES. Latar belakang penelitian ini yaitu perkembangan pembangunan di Indonesia yang semakin pesat, baik di bidang ekonomi, industri, pemerintahan, sosial, kesehatan, dan di bidang pertanian yang memberikan dampak positif namun juga memberikan dampak negatif. Nah, salah satu dampak negatif yang terjadi adalah adanya perubahan kimia yaitu kandungan logam berat dalam sungai yang mengalami kenaikan akibat pembuangan sampah oleh warga sekitar dan pembuangan limbah industri seperti yang terjadi pada sungai Kaligarang. Nah, kandungan logam berat dalam sedimen cenderung tinggi karena sifat logam berat di dalam perairan yang mengendap dalam jangka waktu tertentu dan kemudian terakumulasi di dasar perairan. Nah, logam besi dalam sungai dapat berasal dari korosi pipa-pipa air, industri baja, pupuk, pestisida, keramik, deterjen, dan baterai. Air yang mengandung besi cenderung menimbulkan rasa mual apabila dikonsumsi. Selain itu, dalam dosis yang besar dapat merusak organ-organ dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, dilakukan uji validitas analisis logam Fe dalam sedimen sungai Kaligarang dengan menggunakan instrumen FAAS dan ICPOES berdasarkan tetes. Hal ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi logam besi yang mengalami akumulasi dalam sedimen sungai Kaligarang dan untuk mengetahui instrumen yang memberikan hasil yang lebih baik antar FAAS dan ICPOS dalam menganalisis logam Fe dalam sedimen sungai Kaligarang yang dapat kita lihat dari validitasnya yaitu nilai uji akurasi, linearitas, dan presisi. Selain itu, juga akan dilakukan uji T untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara kedua metode tersebut. Selanjutnya yaitu landasan teori. Sungai Kaligarang merupakan salah satu sungai terbesar di Semarang yang memiliki hulu di Gunung Ungaran dan hilir di pantai Laut Jawa. Ini menurut Sucipto tahun 2008. Yulianti dan Sunardi pun tahun 2010 mengemukakan bahwa air Sungai Kaligarang mengandung logam berat. Beberapa jenis logam berat seperti besi, seng, mangan, dan tembaga ditemukan dalam jumlah yang bervariasi. Dalam penelitian Dewi dan kawan-kawan juga pada tahun 2014 menyatakan bahwa air Sungai Kaligarang telah terkontaminasi oleh logam berat seperti kadmium dan air raksa. Sedimen Sungai Kaligarang mengandung logam berat besi, mangan, tembaga yang memiliki kadar lebih kecil dari baku mutu sedimen. Nah, konsumsi maksimal unsur bagi orang dewasa adalah 0,35 sampai 0,36 mg per kilogram berat badan tubuh manusia. Dan bagi bayi adalah 0,305 sampai 0,320 mg per kilogram berat badan berdasarkan WHO dalam tulisan Astuti dan kawan-kawan pada tahun 2012. Sedangkan menurut Firmansyah dan kawan-kawan pada tahun 2013, batas toleransi logam besi dalam sedimen yaitu 40.000 mg per kilogram. Besi yang masuk dalam tubuh melebihi baku mutu dapat mengganggu sistem saraf dan mempengaruhi kerja ginjal. FAAS dan ICPOS merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya unsur-unsur yang terdapat dalam sungai. Nah, instrumen FAAS sering digunakan dalam analisis logam yang memiliki sensitivitas tinggi, mudah dan murah tetapi memiliki range linear yang kecil. Ini menurut Taylor tahun 2000. Dan limit deteksi yang besar menurut Gracia dan Bess tahun 2012. Nah, sedangkan menurut Howe tahun 2000, ICPOES merupakan instrumen yang belum banyak digunakan karena biaya yang cukup mahal, tetapi memiliki kelebihan dalam menganalisis multilogam dan memiliki range linear yang besar serta limit deteksi yang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Marsida, NIM 2019 33010.
Di sini akan menjelaskan tentang alat dan bahan untuk uji analisa. Yang pertama, alat yang dibutuhkan ICP OES Perkin, kemudian FAAS Perkin, pipa paralon, peralatan gelas, cawan porselin, oven, neraca analitik, hot plate, dan juga plastik. Sedangkan untuk bahannya sendiri menggunakan sedimen Sungai Kaligarang sebagai sampelnya HNO3, HCl, aquademin, dan FeNO3. Kemudian untuk prosedur kerjanya sendiri, yang pertama proses pengambilan sampel menggunakan alat yaitu pipa paralon sampel yang diambil dari Sungai Kaligarang. Pengambilan sampel ini dilakukan pada 3 titik, yaitu tepi, tengah, dan tepi. Kemudian untuk preparasinya sendiri, sampel sedimen didapatkan dan dibersihkan dari pengotornya, kemudian ditimbang berat basahnya dan di oven pada suhu 105 derajat Celcius. Kemudian sebanyak 0,25 gram sedimen tersebut didestruksi dalam Erlenmeyer dengan HNO3 selama 8 jam. Kemudian untuk prosedur pengujiannya sendiri, yang pertama yaitu uji linearitas. Yaitu uji ini dilakukan dengan mengukur absorbansi atau serapan atau intensitas dari larutan standar yang dibuat tersebut. Kemudian untuk uji preparasinya sendiri, yaitu uji preparasi dilakukan dengan pendekatan repeatability dengan cara melakukan preparasi, yaitu dengan cara destruksi pada 2 hari yang berbeda. Kemudian untuk uji akurasi, dengan uji akurasi penelitian ini yang menggunakan metode uji perolehan kembali atau recovery untuk mengetahui adanya kadar logam yang hilang pada proses destruksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fajrul Harensa dengan NIM 2019-33028 yang akan menjelaskan metode penelitian instrumen ICP-OES. Berdasarkan pada slide 12 dan 13 yang terdapat bahwa kurva kalibrasi dari kedua metode analisis yang dimana didapatkan persamaan regresi Y sama dengan A plus BX dan koefisien korelasi. Gambar 1 dapat diketahui bahwa dari analisis dengan menggunakan FAAS diperoleh korelasi sebesar 0,9997, sedangkan analisis yang menggunakan ICP-OES diperoleh korelasi 0,9999. Pada kedua analisis tersebut dilihat bahwa kurva kalibrasi mempunyai garis singgung yang linear. Garis yang terbentuk tersebut besarnya absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi. Kedua analisis juga tersebut menghasilkan linearitas yang baik dan memenuhi syarat, yaitu R lebih kecil atau sama dengan 0,999. Hal tersebut kedua alat yang digunakan mempunyai respon baik terhadap sampel. Sedangkan pada slide ke-14, hasil analisis uji recovery dengan FAAS menunjukkan didapatkan sebesar 106,87%. Persentase tersebut lebih dari 100%, yang berarti hasil pengukuran lebih besar dari konsentrasi sebenarnya yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama, ketidakpastian, dan faktor kedua, pengecaran. Sekian, terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Bandu, NIM 2019-33016, akan menjelaskan tentang pembahasan 2 dan 3 dan kesimpulan dari uji validitas analisis EP dalam sedimen Sungai Kaligarang dengan metode FAAS dan ICP-OES. Hasil analisis limit of detection atau LOD dan limit of quantitation atau LOQ dari masing-masing alat dapat diketahui bahwa analisis dengan metode ICP-OES memberikan nilai LOD dan LOQ yang lebih kecil. Ini terjadi karena ICP-OES memiliki limit deteksi yang rendah dibandingkan dengan metode FAAS, yaitu pada daerah sub ppm, sedangkan pada FAAS hanya dapat menganalisis sampel pada daerah sub ppm, sehingga memiliki LOD dan LOQ yang lebih besar dibandingkan dengan metode ICP-OES.
Hasil analisis uji linearitas dengan metode ICP-OES menghasilkan linearitas yang lebih baik karena mendekati nilai 1. Dengan demikian persamaan regresi yang didapat dengan metode ICP-OES menghasilkan konsentrasi yang lebih akurat dibandingkan dengan FAAS. Kemudian hasil uji akurasi dengan metode ICP-OES yang paling mendekati 100% dan memenuhi syarat keberterimaan sehingga menunjukkan bahwa metode tersebut memiliki ketepatan yang baik dalam menunjukkan tingkat kesesuaian hasil pengukuran yang sebanding dengan nilai sebenarnya dalam sampel. Kemudian kesimpulan dari hasil uji validitas analisis FE dalam sedimen Sungai Kaligarang dengan metode FAAS dan ICP-OES dapat disimpulkan bahwa metode analisis logam FE dengan metode ICP-OES menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan metode analisis dengan menggunakan metode FAAS. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.